Aku berpura-pura pergi, karena aku tak lagi percaya rumahku sendiri. Aku berbohong pada suamiku untuk pertama kalinya sejak kami menikah. Dan kebohongan itu bukan soal uang, bukan soal pria lain, bukan pula soal rahasia masa lalu. Kebohongan itu adalah satu-satunya cara agar aku bisa bertahan hidup di rumah yang perlahan berubah menjadi tempat paling asing yang pernah kukenal. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin kamar tidur sambil merapikan hijab. Tanganku sedikit gemetar, bukan karena gugup akan perjalanan dinas, tapi karena perasaan yang selama ini kupendam sendiri, perasaan tidak aman di rumahku sendiri. "Mas, aku berangkat ya," kataku sambil menarik koper kecil ke arah pintu. Bagas, suamiku, menoleh dari ponselnya. Dia mengangguk cepat, lalu berdiri dan memelukku. Pelukannya terasa aneh, terlalu erat, terlalu lama. Seolah dia ingin memastikan sesuatu. "Hati-hati di jalan," katanya. 3 hari mendadak banget. "Iya," jawabku. "Ada masalah di proyek kantor cabang." Aku sengaja mengucapkannya dengan nada datar, seperti orang yang kelelahan karena pekerjaan. Padahal di dalam dadaku, jantungku berdetak tidak beraturan. Aku pamit pada Bu Ratna, ibu mertuaku, yang saat itu terbaring lemah di ranjangnya. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, suara batuknya terdengar rapuh. "Hati-hati, nak," bisiknya lirih. "Cepat pulang. Ibu kangen." Aku tersenyum sopan, tapi di dalam kepalaku, satu kalimat terus berputar. Suara ini bukan suara yang sama yang kudengar di tengah malam. Karena aku tahu bagaimana suara Bu Ratna terdengar saat dia berpikir aku sudah tidur. 3 bulan lalu, saat Bu Ratna pindah ke rumah kami dengan alasan sakit mendadak, aku benar-benar menerimanya tanpa curiga. Bagiku, merawat orang tua adalah kewajiban, bukan beban. Aku menyuapinya bubur, menyiapkan obatnya, mengantarnya fisioterapi. Tapi rumah itu berubah. Udara yang dulu hangat kini terasa berat. Sunyi yang dulu menenangkan berubah menjadi sunyi yang menekan dada. Dan semuanya selalu terjadi di malam hari. Seringkali saat aku turun ke dapur untuk minum, aku mendengar suara dari ruang kerja di dekat tangga. Suara Bagas. Dan suara Bu Ratna. Berbisik. Awalnya aku menenangkan diri sendiri. Mungkin membahas obat. Mungkin bicara soal dokter. Sampai malam itu. Malam ketika pintu ruang kerja terbuka sedikit, dan aku berdiri terpaku di balik bayangan tangga. "Kita nggak bisa nunggu lama lagi, Bu," bisik Bagas. Suaranya tegang. Kalau dia tahu, bisa kacau. Aku menahan napas. Lalu Bu Ratna menjawab. Dan seluruh tubuhku merinding. "Sabar, Gas. Semua harus sesuai rencana. Sasha nggak boleh curiga. Dia terlalu polos. Tidak ada suara orang sakit di sana. Tidak ada nada lemah. Yang ada hanya suara dingin, penuh kendali." Aku mundur perlahan, kembali ke kamar dengan langkah nyaris tak bersuara. Di balik selimut, aku menggigil bukan karena dingin, tapi karena kesadaran pahit. Aku sedang dirawat oleh sandiwara. Keesokan harinya, aku menguji kecurigaanku. Aku masuk ke kamar Bu Ratna membawa sarapan. Seperti biasa, ia berbaring lemah, napasnya berat, tangannya gemetar saat menerima mangkuk bubur. "Terima kasih, Nak," katanya dengan suara bergetar sempurna. Bagas duduk di samping ranjang, tapi matanya menghindar. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Dia tidak menatapku. Dan saat itulah aku tahu. Aku bukan hanya dicurigai. Aku sedang diawasi. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Aku sedang merapikan lemari ketika menemukan sesuatu di antara hijabku. Sebuah botol kaca kecil, gelap, tanpa label, berisi cairan bening. Aku tidak pernah membeli obat seperti itu. Saat kutunjukkan pada Bagas, reaksinya terlalu cepat. "Oh, itu vitamin," katanya sambil tertawa kaku. "Biar kamu nggak stres."
Dia tidak menatap mataku. Lalu dia merebut botol itu dan membuangnya ke dapur. Aku mendengar suara air keran dan tempat sampah. Kebohongannya ceroboh, terburu-buru, dan terlalu jelas. Malam itu aku tidak tidur. Aku memikirkan bisikan, suara palsu, botol misterius, dan tatapan Bagas yang semakin asing. Dan di sanalah, di kegelapan kamar kami sendiri, aku mengambil keputusan paling berbahaya dalam hidupku. Aku harus tahu apa yang mereka lakukan saat aku tidak ada. Tapi aku tidak bisa benar-benar pergi. Aku harus membuat mereka percaya aku pergi. Dan kebohongan itu akan menjadi awal dari segalanya. Rumah itu berubah saat aku mengintip dari balik layar. Keputusan sudah kuambil. Dan setelah keputusan itu dibuat, rasa takut tidak lagi berguna. Yang tersisa hanyalah satu hal. Kebutuhan untuk tahu kebenaran, apapun risikonya. Pagi setelah kejadian botol misterius itu, aku bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku menyiapkan sarapan, menyapu lantai, menyuapi Bu Ratna bubur seperti biasa. Aku tersenyum, mengangguk, berbicara lembut. Menjadi menantu ideal yang mereka pikir mudah dibohongi. Tapi di dalam kepalaku, aku sudah menyusun rencana. Aku tahu satu hal pasti. Aku tidak bisa mengandalkan telingaku lagi. Aku butuh mata. Hari itu juga, aku memesan 3 kamera CCTV mini. Ukurannya tak lebih besar dari kancing baju, dan 1 alat pelacak kecil. Aku tidak menggunakan akun belanja biasa. Aku membayarnya dengan uang tunai dari rekening pribadiku dan mengirimkannya ke alamat temanku, bukan ke rumah. Aku tidak mau ada jejak. 2 hari kemudian, saat Bagas memberitahu bahwa dia akan mengantar Bu Ratna ke fisioterapi, dadaku berdegup lebih cepat. Fisioterapi yang semakin terasa seperti alasan kosong. Paling 2 jam, kata Bagas santai. Aku mengangguk. Hati-hati, Mas. Begitu mobil mereka keluar dari halaman dan suara mesinnya menghilang di ujung jalan, aku berdiri terpaku beberapa detik. Rumah itu sunyi. Sunyi yang terasa seperti menahan napas. Aku bergerak cepat. Tanganku gemetar saat memasang kamera pertama di ruang tamu. Aku menyelipkannya di antara hiasan rak buku, mengarah tepat ke sofa dan pintu depan. Kamera kedua kupasang di lorong. Kusamarkan di dalam detektor asap palsu yang kugantung di langit-langit, memberiku pandangan lurus ke pintu ruang kerja dan kamar Bu Ratna. Kamera ketiga adalah yang paling penting. Aku keluar ke teras, pura-pura menyiram tanaman. Dengan jantung berdegup kencang, aku menyelipkan kamera tahan air itu ke dalam pot bunga besar di dekat gerbang. Posisi kameranya menghadap lurus ke pintu depan dan jalanan. Jika ada tamu, jika ada mobil asing, jika ada sesuatu yang datang tengah malam, aku akan melihatnya. Semua kamera terhubung ke aplikasi di ponselku. Aku mengecek satu persatu. Jantungku berdetak keras setiap kali layar menyala. Selesai. Aku membersihkan jejak, membuang kotak kemasan di tempat sampah umum jauh dari rumah. Saat kembali, aku merasa seperti orang lain. Takut masih ada, tapi sekarang bercampur dengan tekad dingin. Besoknya, sandiwaraku dimulai. Aku sengaja menyiapkan koper kecil dan membiarkan Bagas melihatnya. Aku bilang ada masalah mendadak di proyek kantor cabang luar kota. 3 hari. Tanpa banyak penjelasan. Reaksi Bagas. Aneh. Dia tampak terkejut, tapi bukan kecewa. Di matanya, aku menangkap sesuatu yang membuat perutku mual. Antisipasi. Cepat banget, katanya. 3 hari. Iya, jawabku. Mendadak. Aku berpamitan pada Bu Ratna. Pagi itu ia tampak lebih lemah dari biasanya. Batuknya pelan, wajahnya pucat, tangannya gemetar saat menggenggam tanganku. Hati-hati, nak, bisiknya. Aku menahan rasa muak. Aktingnya terlalu sempurna. Bagas memelukku di depan pintu. Pelukannya terasa salah. Bukan pelukan rindu,
Lebih seperti pelukan untuk memastikan aku benar-benar pergi. Aku mengemudikan mobilku perlahan meninggalkan halaman. Di spion, kulihat Bagas mendorong kursi roda Bu Ratna masuk ke rumah. Tapi sesaat sebelum pintu tertutup, aku bersumpah melihat Bu Ratna menoleh ke arah jalan, dengan tatapan tajam yang sama sekali tidak terlihat sakit. Dadaku mengencang. Aku tidak pergi ke bandara. Aku tidak ke stasiun. Aku mengemudi ke arah sebaliknya, menuju kompleks ruko kosong di pinggir kota. 5 kilometer dari rumah. Aku memarkir mobil di basement gelap dan berdebu. Mematikan mesin. Sunyi menyergap. Tanganku sedikit gemetar saat membuka aplikasi CCTV. Ruang tamu, kosong. Lorong, kosong. Gerbang depan, sepi. 1 jam berlalu. 2 jam. Aku melihat Bagas berjalan santai di lorong. Masuk dapur. Keluar membawa kopi. Menonton TV. Terlalu santai untuk seseorang yang merawat ibu sakit. Pukul siang. Bu Ratna keluar dari kamar. Dan jantungku hampir berhenti. Dia berjalan. Tidak ada kursi roda. Tidak ada tubuh ringkih. Langkahnya tegap, teratur. Dia duduk di sofa di samping Bagas, tertawa lepas. Tawa yang sama sekali bukan tawa orang sakit. Tanganku mengepal. Jadi benar. Semua bohong. Sore berganti malam. Aku tetap di mobil. Kakiku pegal. Punggungku kram. Kepalaku berdenyut. Aku mulai bertanya-tanya, apa lagi yang kutunggu? Jam menunjukkan pukul 11 malam. Rumah itu gelap. Tidak ada gerakan. Tidak ada tamu. Tidak ada kejanggalan. Rasa kecewa menyusup pelan-pelan. Mungkin aku berlebihan. Mungkin mereka hanya berbohong soal sakitnya Bu Ratna. Tidak lebih. Aku menggenggam kunci kontak mobil sewaan. Aku ingin pergi. Mencari hotel murah. Berpikir jernih. Dan saat itulah, kau. Ketukan keras di kaca jendela membuatku terlonjak. Jantungku serasa meloncat ke tenggorokan. Aku menoleh. Di luar, berdiri seorang lelaki tua kurus mengenakan kemeja lusuh dan sarung pudar. Wajahnya penuh kerutan, matanya dipenuhi ketakutan yang nyata. Tubuhnya gemetar hebat. Aku membeku. Siapa dia? Bagaimana dia bisa muncul tanpa suara? Nona, bisiknya serak sambil mengetuk lagi. Kali ini lebih pelan tapi mendesak. Tolong. Aku menurunkan kaca hanya sedikit. Bapak siapa? Suaraku ikut gemetar. Nama saya Pak Seno. Katanya cepat. Matanya melirik ke kanan dan kiri. Saya dulu penjaga rumah besar itu, puluhan tahun lalu. Aku ingin menutup kaca dan pergi. Naluriku berteriak bahaya. Tapi kalimat berikutnya membuat tanganku berhenti. Saya tahu rumah itu, Nona, katanya lirih. Dan saya tahu apa yang mereka tunggu. Aku menelan ludah. Apa maksud Bapak? Dia mendekat, menurunkan suaranya sampai nyaris tak terdengar. Tunggu sampai tengah malam, bisiknya. Jam 12. Jangan nyalakan mesin. Jangan bersuara. Apapun yang Nona lihat, jangan bergerak. Lalu, tanpa menunggu jawabanku, dia mundur dan menghilang ke kegelapan di antara rumah-rumah. Aku duduk terpaku. Sendirian lagi. Tapi kali ini, keheningan terasa berbeda. Bukan sepi, melainkan penantian. Tengah malam adalah jam mereka berhenti berpura-pura. Setelah Pak Seno menghilang ke kegelapan, aku tidak langsung bergerak. Tanganku masih mencengkeram setir. Nafasku pendek-pendek. Seluruh tubuhku terasa tegang, seolah aku baru saja diinjak masuk ke sesuatu yang tidak bisa kuhentikan lagi. Aku menatap jam digital di dashboard. Pukul 23.12. 48 menit menuju tengah malam. Aku mematikan semua lampu interior mobil. Bahkan layar dashboardku redupkan. Aku menyandarkan tubuh ke kursi, membiarkan bayangan menelanku.
Dari luar, mobil ini tak lebih dari siluet gelap di bawah pohon. Aku membuka aplikasi CCTV. Ruang tamu, gelap. Lorong, gelap. Kamar Bagas, gelap. Kamar Bu Ratna, gelap. Rumah itu terlihat seperti rumah biasa yang tertidur. Tapi setelah apa yang kulihat siang tadi, Bu Ratna berjalan tegap, tertawa lepas. Aku tahu, kegelapan ini bukan tidur. Ini menunggu. Waktu berjalan lambat. Pukul 23.20. Pukul 23.35. Pukul 23.45. Tidak ada mobil lewat. Bahkan suara jangkrik pun terasa berkurang. Seolah lingkungan ikut menahan napas. Aku kembali teringat kata-kata Pak Seno. Apapun yang kamu lihat, jangan bergerak. Jam di ponselku berubah. Pukul 23.55. Jantungku berdebar keras. Aku menatap layar kamera yang mengarah ke gerbang besi rumah. Gerbang itu besar. Selama ini selalu berdecit setiap dibuka. Aku menahan napas. Pukul 23.58. Tidak ada apa-apa. Keraguan menyelinap. Bagaimana kalau Pak Seno hanya orang tua linglung? Bagaimana kalau aku hanya membuang waktu? Pukul 23.59. Tanganku mulai berkeringat. Lalu, jam berubah. Pukul 00. Dan di detik pertama tengah malam, tanpa suara, tanpa peringatan, gerbang besi itu bergerak. Pelan. Mulus. Nyaris mustahil. Tidak ada decitan. Tidak ada bunyi besi tua. Gerbang itu terbuka seperti sudah diminyaki. Seolah tangan yang membukanya sudah sangat hafal mekanismenya. Dadaku terasa sesak. Siapa yang membukanya? Dari dalam? Tapi semua lampu rumah masih mati. Beberapa detik kemudian, dari ujung jalan yang gelap, sebuah kendaraan muncul. Bukan mobil biasa. Sebuah van besar berwarna hitam lega meluncur pelan. Kacanya gelap pekat, hampir seperti logam. Lampu utamanya mati, hanya lampu senja kecil redup yang menyala. Mobil itu hampir tidak bersuara. Van itu berbelok masuk halaman rumahku. Bukan berhenti di depan pintu utama, tapi terus melaju ke samping, berhenti tepat di depan pintu garasi. Dan seperti sebelumnya, gerbang besi itu menutup kembali di belakangnya. Sunyi, rapi, terlatih. Aku membeku di kursi. Ini bukan kunjungan keluarga. Ini bukan tamu biasa. Ini terencana. Dengan tangan gemetar, aku segera beralih ke kamera CCTV di dalam rumah. Lampu lorong lantai 1 tiba-tiba menyala. Pintu kamar Bagas terbuka. Dan Bagas keluar. Tapi penampilannya membuat perutku mual. Dia tidak mengenakan piyama. Dia tidak terlihat seperti orang baru bangun. Dia sudah berpakaian lengkap, celana panjang gelap, kemeja hitam lengan panjang. Rambutnya rapi. Wajahnya tegang dan waspada. Dia tampak siap. Bagas berjalan lurus menuju kamar Bu Ratna. Tidak mengetuk seperti biasa. Dia mengetuk dengan pola tertentu. Tok-tok, tok. Pola yang jelas bukan kebetulan. Dan pintu itu langsung terbuka. Aku menahan napas. Bu Ratna melangkah keluar. Dan saat itu, semua sisa keraguanku mati. Wanita yang keluar dari kamar itu bukan ibu mertua sakit-sakitan yang selama ini kurawat. Posturnya tegak sempurna. Langkahnya mantap. Wajahnya tajam, dingin, penuh perhitungan. Dia mengenakan gaun terusan biru tua yang elegan. Rambutnya tersanggul rapi. Tidak ada wajah pucat memelas. Tidak ada bahu bungkuk. Yang berdiri di lorong itu adalah seorang wanita berkuasa. Bu Ratna mengangguk singkat pada Bagas. Tidak ada kata. Hanya satu anggukan kecil yang penuh makna. Dan Bagas menundukkan kepala sedikit. Seperti ajudan. Mereka berjalan menuju ruang tamu. Aku cepat memindahkan kamera. Pintu depan terbuka. Dua pria melangkah masuk. Tegak.
Setelan jas hitam identik. Wajah datar tanpa ekspresi. Masing-masing membawa koper perak besar yang jelas berat. Mereka tidak menatap sekeliling. Mereka tidak terlihat kagum atau ragu. Mereka terlihat profesional. Bu Ratna menyambut mereka bukan dengan senyum, tapi dengan anggukan dingin. Semua aman. Suaranya terdengar jelas lewat speaker ponselku. Itu suara yang sama persis dengan suara yang kudengar berbisik di ruang kerja berminggu-minggu lalu. Jernih, tegas, mengendalikan. Aman, Bu. Sesuai rencana? Jawab salah satu pria. Dadaku terasa ditinju. Kepergianku sudah diperhitungkan. Mereka menunggu aku tidak ada. Kelompok itu tidak duduk di ruang tamu. Mereka tidak ke ruang kerja. Mereka berjalan menyusuri lorong belakang, menuju satu ruangan yang selama ini selalu terkunci. Perpustakaan tua. Ruangan peninggalan almarhum Ayah Bagas. Ruangan yang katanya hanya berisi buku-buku tua berharga. Ruangan yang tak pernah boleh kubuka. Aku memindahkan kamera ke lorong. Mereka berhenti di depan pintu kayu besar. Bagas melangkah maju, mengeluarkan kunci dari sakunya, dan membukanya tanpa ragu. Satu persatu mereka masuk ke dalam kegelapan. Layar CCTV hanya menunjukkan pintu tertutup. Aku menunggu. Detik terasa panjang. Lalu Bu Ratna dan Bagas keluar lagi ke lorong. Mereka berjalan cepat ke panel listrik utama. Dan Bu Ratna, tanpa ragu, tanpa salah pilih, menurunkan satu tuas besar. Lampu lorong berkedip, lalu mati. Layar CCTV di ponselku berubah hitam. Kamera offline. Tidak, desisku. Aku memukul dashboard pelan. Mereka tahu. Mereka tahu persis saklar mana yang harus dimatikan. Dan tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Mereka tidak hanya mematikan lampu. Mereka mematikan seluruh sirkuit stop kontak. Artinya, kamera mini yang tersambung ke listrik rumah juga mati. Aku buta. Dengan panik aku memeriksa satu-satunya kamera yang tersisa. Kamera pot bunga. Masih menyala. Menampilkan halaman depan gelap dan van hitam yang terparkir diam. Itu saja. Aku tidak bisa melihat apa yang mereka lakukan di dalam. Dan tepat saat itulah, aku merasakan kehadiran seseorang di samping mobilku. Aku menoleh cepat. Pak Seno sudah berdiri di sana. Wajahnya pucat diterpa cahaya redup ponselku. Mereka masuk, bisiknya. Saya lihat, mereka masuk ruangan itu. Ruangan apa? Tanyaku tercekik. Pak Seno menggeleng. Bukan perpustakaan, Nona. Dia menunjuk ke jendela samping rumah, jendela yang kukenal sebagai jendela perpustakaan. Di balik tanaman rambat lebat, tampak cahaya redup bergerak-gerak. Di balik perpustakaan, kata Pak Seno lirih. Rak buku itu pintu. Pintu rahasia. Darahku terasa dingin. Pak Seno menatap rumah itu dengan campuran amarah dan kesedihan. Mereka mematikan listrik karena pintu itu terhubung sistem alarm kuno. Satu-satunya cara membuka tanpa memicu alarm, matikan aliran listrik utama. Aku menelan ludah. Mereka mencari apa? Pak Seno menatapku lurus. Warisan, katanya. Warisan yang bukan hak mereka. Dan di sanalah, kisah rumah itu benar-benar dimulai. Rumah itu tidak pernah menjadi milik mereka. Aku tidak langsung bicara. Setelah Pak Seno mengatakan kata warisan, aku hanya duduk membeku di dalam mobil. Tanganku dingin, tapi kepalaku justru terasa panas, dipenuhi potongan-potongan kejadian yang mulai menyatu seperti puzzle. Pak Seno berdiri di sampingku, tubuhnya sedikit membungkuk, namun matanya menatap rumah itu dengan tatapan yang tidak lagi sekadar takut. Ada sesuatu yang lebih berat di sana. Sesuatu yang telah dia simpan terlalu lama. Bapak, tahu apa sebenarnya yang mereka cari? Tanyaku akhirnya. Suaraku nyaris berbisik. Pak Seno menghela napas panjang, seolah menarik kenangan puluhan tahun dari dadanya. Rumah itu,
katanya pelan. Tidak pernah menjadi milik keluarga suami Nona. Tidak pernah. Aku menatapnya. Pemilik aslinya bernama Tuan Darmawan. Lanjutnya. Seorang bangsawan tua. Baik hati. Tidak punya anak. Kakek saya adalah kepala pelayan sekaligus orang kepercayaannya. Kata-katanya mengalir pelan. Tapi setiap kalimatnya terasa seperti pukulan. Tuan Darmawan merasa hidupnya terancam di akhir usia. Karena itu dia membuat ruang rahasia. Bukan sekadar untuk menyimpan harta, tapi untuk menyimpan kebenaran. Kebenaran apa? Tanyaku. Pak Seno menatap jendela perpustakaan yang masih samar bercahaya. Pengkhianatan. Aku menelan ludah. Ayah Bagas, Tuan Syarif, adalah pengacara Tuan Darmawan. Orang yang paling dipercaya untuk mengurus aset, surat, dan legalitas. Tapi kepercayaan itu dikhianati. Tuan Darmawan meninggal mendadak. Terlalu mendadak. Seminggu setelah pemakaman, Tuan Syarif muncul membawa surat wasiat. Surat yang menyatakan seluruh aset, termasuk rumah besar itu, jatuh ke tangannya. Kami tahu itu bohong, kata Pak Seno lirih. Karena Tuan Darmawan sudah berjanji, rumah itu akan dijadikan yayasan sosial. Panti. Rumah belajar. Tapi kami orang kecil, lanjutnya. Siapa yang mau percaya pelayan melawan pengacara? Keluarga lama diusir. Para pelayan dipecat. Kakek Pak Seno dipaksa pergi. Ayah Pak Seno kehilangan pekerjaan sebagai tukang kebun. Rumah itu direbut. Aku memejamkan mata sejenak. Dan ruang rahasia itu? Tanyaku. Pak Seno menatapku. Brankas terakhir, katanya. Bukan cuma emas dan perhiasan, tapi surat wasiat asli dan semua bukti penipuan. Disimpan menunggu orang yang tepat. Kenapa sekarang? Tanyaku lagi. Pak Seno tersenyum pahit. Perhitungan kuno. Tuan Darmawan percaya pada tanggal dan jam tertentu. Sistem brankasnya hanya bisa dibuka setahun sekali. Malam ini. Semua masuk akal. Van hitam. Pria berjas. Matinya listrik. Dan kepergianku yang mereka pastikan. Mereka gagal? Tanyaku. Pak Seno mengangguk. Brankasnya ganda. Mereka hanya berhasil membuka lapisan pertama. Yang kedua, butuh kunci lain. Aku terdiam. Kunci lain. Dan saat itulah, tanpa sadar, pikiranku kembali pada satu detail kecil yang sejak pagi mengusikku. Liontin aneh di leher Bu Ratna. Benda itu terlihat kuno. Tidak cocok disebut perhiasan. Terlalu berat. Terlalu rumit. Aku menelan ludah. Pak, suaraku bergetar. Saya mungkin tahu. Kunci itu di mana? Pak Seno menatapku tajam. Aku menceritakan semuanya. Kalung Bu Ratna, bentuknya, reaksi paniknya saat aku menatapnya. Wajah Pak Seno berubah. Kalau benar itu kunci induk, katanya pelan, maka mereka sudah memegangnya tanpa sadar. Aku kembali menatap rumah itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Pak Seno menggeleng. Saya tidak bisa memaksa Nona melakukan apapun. Tapi saya tahu satu hal. Mereka belum selesai. Dan selama surat wasiat asli belum aman, Nona dalam bahaya. Aku tahu itu. Dan aku tahu aku tidak bisa kabur. Bukan lagi. Aku harus kembali ke rumah itu. Bukan sebagai perempuan yang curiga, tapi sebagai istri dan menantu yang tidak tahu apa-apa. Menjelang subuh, aku kembali. Aku sengaja membuat penampilanku berantakan. Hijab tidak rapi. Wajah kuyu. Mata sembab. Aku bahkan menyemprotkan sedikit air ke pelipis agar terlihat seperti berkeringat karena perjalanan. Begitu pintu terbuka, aku menyeret koper keras-keras. Mas. Bu, Assalamualaikum. Lampu kamar Bagas langsung menyala. Dia keluar dengan wajah terkejut, kaget yang tidak menyenangkan. Kamu
Kamu pulang. Rapatnya batal mendadak, kataku lelah. Aku putar balik. Ponselku mati. Dia bingung. Tidak siap. Bu Ratna muncul di ambang pintu kamarnya. Wajahnya pucat. Kali ini bukan akting. Tapi begitu dia sadar aku menatapnya, ekspresi itu berubah. Dalam 1 detik. Lemah. Rapuh. Akting sempurna. Aku hampir kagum. Kalau saja tidak muak. Hari itu aku menjalani peran ganda. Menyuapi Bu Ratna. Membersihkan rumah. Tersenyum. Mengangguk. Tapi mataku terus bekerja. Dan di lorong belakang, di depan pintu perpustakaan, aku melihatnya. Serpihan karat kecil. Dan goresan tipis di lantai kayu. Rak buku itu pernah digeser. Mereka hampir berhasil. Sore harinya, saat aku menyuapi Bu Ratna bubur, aku melihatnya dengan jelas. Kalung itu. Liontin silinder kecil berukir rumit tergantung di lehernya. Kalungnya baru ya, Bu? Tanyaku santai. Bu Ratna refleks menutupnya dengan tangan. Oh ini, peninggalan almarhum suami ibu, katanya cepat. Bohong. Dan aku tahu, itulah kunci yang mereka cari. Aku butuh bukti. Aku butuh foto. Tapi Bu Ratna memeganginya seperti nyawanya. Dan dari situlah, rencana kecil yang berbahaya mulai terbentuk di kepalaku. Saat aku berhenti menjadi korban, aku mulai menjadi ancaman. Aku tidak bisa mengambil kunci itu secara terang-terangan. Bahkan jika aku mau, bahkan jika keberanianku cukup, aku tahu satu hal pasti. Begitu kalung itu hilang dari leher Bu Ratna, kecurigaan akan langsung jatuh padaku. Dan saat itu terjadi, aku tidak akan punya ruang untuk bergerak. Aku harus lebih cerdik, lebih tenang, lebih licik daripada mereka. Hari itu aku menjalani rutinitas seperti biasa. Memasak, menyapu, membersihkan kamar, menyiapkan obat. Aku bergerak pelan, mengatur ritme agar tidak menimbulkan keganjilan. Tapi setiap kali Bu Ratna lewat di hadapanku, mataku selalu tertuju pada satu titik. Lehernya. Kalung itu selalu ada di sana. Seolah bukan sekadar perhiasan, tapi pengingat bahwa rahasia terbesar rumah ini kini menggantung di tubuh seorang wanita yang pura-pura sakit. Kesempatanku datang sore hari. Aku masuk ke kamar Bu Ratna dengan alasan memberikan obat dan air minum. Ia setengah tertidur, matanya sayu, tubuhnya terbaring lemah seperti biasanya. Aku berjalan mendekat sambil membawa segelas air. Lalu, aku pura-pura tersandung. Aduh! Segelas air itu tumpah tepat ke dada Bu Ratna. Syasha! Teriaknya kaget, langsung duduk. Apa-apaan kamu ini? Aku langsung panik, akting sempurna. Maaf, Bu. Maaf. Tadi Syasha nggak lihat karpetnya terlipat. Kataku tergopoh. Bajunya basah. Kalung itu juga basah. Bu Ratna menggerutu kesal sambil berusaha mengeringkan dadanya dengan tangan. Dingin? Astaga. Aku mendekat cepat. Bu, bajunya harus diganti. Kalungnya juga basah. Nanti karat. Sini Syasha bantu lepaskan dulu. Dia menatapku. Tatapan penuh selidik. Beberapa detik terasa sangat panjang. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Akhirnya, dia menghela napas dan mengangguk kecil. Cepat. Jangan sampai hilang. Tanganku gemetar saat membuka kait kalung itu. Begitu benda itu berpindah ke telapak tanganku, aku langsung merasakan sesuatu yang membuat tengkukku merinding. Lebih berat dari yang seharusnya dimiliki sebuah liontin. Aku meletakkannya di meja rias, lalu bergegas mengambil ponsel dari saku. Tanganku bergetar saat membuka kamera. Aku memotret dari berbagai sudut. Ukiran, alur logam, bentuk silinder, detail kecil yang nyaris tak terlihat. Aku tahu, ini bukan perhiasan. Ini mekanisme. Begitu selesai, aku mengeringkannya dengan kain lembut,
Nyaris tidak berani menekan terlalu keras. Aku meletakkannya kembali persis di tempat semula. Bu Ratna keluar dari kamar mandi dan langsung memastikan kalung itu masih ada. Dia memakainya kembali dengan cepat. Tangannya menekan liontin itu sejenak di dadanya, seperti seseorang yang memastikan jantungnya masih berdetak. Aku menunduk. Aku tahu apa langkah selanjutnya. Aku harus bertemu Pak Seno. Aku harus memastikan dugaanku. Dan aku harus melakukannya tanpa menarik perhatian Bagas atau Bu Ratna. Sore itu aku berpamitan dengan alasan membeli obat tetes mata dan bubur. Bu Ratna sempat melarang, tapi akhirnya mengizinkan. Mungkin karena dia merasa lebih aman jika aku berada di luar rumah. Aku tidak ke apotek. Aku mengemudi ke pos ronda tua yang pernah disebut Pak Seno. Aku mencarinya hampir 15 menit. Sampai akhirnya kulihat sosoknya duduk sendirian di bangku taman kecil dekat danau buatan yang airnya keruh. Pak Seno, panggilku pelan. Dia terkejut. Nona, kenapa kesini? Berbahaya kalau mereka lihat. Aku langsung duduk di sampingnya. Saya berhasil masuk, kataku cepat. Mereka percaya saya baru pulang. Tapi Pak, lihat ini. Aku membuka galeri ponsel dan memperlihatkan foto-foto kalung itu. Pak Seno membeku. Tangannya gemetar saat mengambil ponselku. Dia memperbesar layar. Memiringkannya. Menatap ukiran itu lama sekali. Air mata menggenang di matanya. Ini dia, bisiknya dengan suara pecah. Setelah puluhan tahun. Itu kuncinya? Tanyaku. Bukan sekadar kunci, jawabnya. Ini kunci induk. Kunci yang hanya bisa dibuka dengan pola tertentu. Kakek saya pernah menggambarkannya persis seperti ini. Aku menarik napas panjang. Berarti mereka sudah memegang kunci, tapi belum sadar. Pak Seno mengangguk. Kalau para ahli itu melihat benda ini, mereka akan langsung tahu. Aku panik. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Pak Seno berpikir keras. Tangannya meremas bangku kayu. Kita harus membuat duplikat. Duplikat? Aku hampir tertawa putus asa. Benda serumit ini. Saya kenal seseorang, katanya. Ahli kunci tua di pasar barang antik. Dia berhutang budi pada keluarga saya. Tapi dia butuh benda aslinya. Foto tidak cukup. Berapa lama? 3-4 jam. Aku terdiam. 3-4 jam mencuri kunci dari leher Bu Ratna tanpa ketahuan? Mustel. Sampai Pak Seno menatapku dengan serius. Nona, satu-satunya cara adalah membuatnya tidur. Tidur yang sangat pulas. Aku langsung teringat satu hal. Obat tidur. Bu Ratna punya resep obat tidur dosis tinggi. Tapi selama ini dia hanya pura-pura meminumnya. Botolnya masih tersimpan rapi di laci. Aku menatap Pak Seno. Kalau saya bisa membuatnya tidur, apa Bapak bisa menyiapkan duplikatnya? Pak Seno mengangguk pelan. Saya akan menunggu Nona di taman ini malam nanti. Kita tidak punya banyak waktu. Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh rencana dan jantung berdebar. Aku tidak lagi sekadar istri yang curiga. Aku sekarang pemain. Dan malam itu, aku akan mengambil risiko yang bisa menghancurkan hidupku jika gagal. Saat kebenaran dibuka, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menekan dada. Seperti jeda panjang sebelum sesuatu yang besar terjadi. Aku bergerak perlahan, menahan setiap gerakan agar tetap terlihat wajar. Senyum kecil, nada suara lembut. Aku memainkan peranku sebaik mungkin. Di dapur, aku menyiapkan teh hangat. Teh kamomil, Bu, kataku lembut sambil membawa cangkir ke kamar Bu Ratna. Biar tidurnya lebih nyenyak. Bu Ratna menatapku sekilas. Tatapannya tajam, menguji. Aku membalasnya dengan senyum tulus yang sudah kulatih sejak sore. Aku membuka laci nakas,
mengambil botol obat tidurnya, dan menuangkan 2 butir ke telapak tanganku. Dosis yang tertera di resep. Tidak lebih. Tidak kurang. Obat tidurnya sekalian, Bu, ucapku ringan. Ia menatap pil itu beberapa detik, lalu menelannya dengan air. Aku menahan napas sampai cangkir kembali ke meja. Aku baru saja melewati 1 garis yang tak bisa kutarik kembali. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Aku masuk lagi ke kamarnya. Nafas Bu Ratna teratur. Dengkurannya pelan. Aku mengguncang bahunya sedikit. Tidak ada reaksi. Tidurnya dalam. Sangat dalam. Tapi aku belum aman. Lampu kamar Bagas masih menyala. Aku menunggu. Menyibukkan diri dengan mencuci piring yang sudah bersih. Merapikan rak yang sudah rapi. Jantungku berdetak keras setiap kali ku dengar langkah kaki. Akhirnya, sekitar pukul 11 lewat, lampu kamar kami padam. Aku berjingkat ke kamar Bu Ratna. Lampu tidur kecilku nyala, cukup untuk melihat tanpa mencolok. Kalung itu berkilau samar di lehernya. Tanganku gemetar saat menyentuh rantainya. Mencari kaitan. Menarik perlahan. Detik terasa seperti menit. Kaitan itu terbuka. Kalung itu kini di tanganku. Dingin. Aku berbalik, melangkah keluar dari kamar dengan napas tertahan. Aku harus cepat, ke taman, ke Pak Seno, ke duplikat, lalu kembali sebelum fajar. Dan saat aku keluar ke lorong, aku berhenti. Di ujung lorong, bersandar di pintu kamar kami, berdiri Bagas. Dia tidak tidur. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tatapannya tertuju lurus ke tanganku yang terkepal. Syasha. Suaranya pelan, tapi menggema. Apa yang kamu lakukan dengan kalung ibu? Waktu seperti berhenti. Aku tertangkap basah. Aku tidak berteriak. Tidak lari. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bagas apa adanya. Seorang pria yang ketakutan, kalah, dan terjebak oleh ibunya sendiri. Aku membuka kepalan tanganku, memperlihatkan liontin itu. Aku tahu semuanya. Gas, kataku tenang. Aku tahu ibu tidak sakit. Aku tahu van hitam itu. Aku tahu ruang rahasia di balik perpustakaan. Wajah Bagas kehilangan warna. Kamu, bagaimana? Aku tidak pernah pergi, lanjutku. Aku pura-pura dinas. Aku melihat semuanya. Dia terhuyung mundur, menyandarkan punggung ke dinding. Tangannya menutupi wajah. Isak tertahan keluar. Bukan isak marah, tapi isak putus asa. Kamu tidak mengerti, katanya lirih. Kami terdesak. Jelaskan, pintaku. Suaraku dingin. Dan dia pun bicara. Tentang hutang Bu Ratna. Tentang investasi bodoh yang menghabiskan segalanya. Tentang rentenir yang mengancam. Tentang rumah yang bisa dirampas. Tentang legenda warisan yang diyakini ibunya sebagai satu-satunya jalan keluar. Aku mendengarkan. Tidak lagi sebagai istri, tapi sebagai saksi. Saat dia selesai, aku mendekat dan menyentuh pipinya. Aku berpura-pura luluh. Kita selesaikan ini bersama, bisikku. Bayar hutang. Pergi dari sini. Hidup baru. Matanya menyala, harapan yang salah tempat. Dan disitulah aku tahu, Bagas bukan hanya lemah. Dia siap mengkhianati siapapun demi menyelamatkan dirinya sendiri. Ada satu hal lagi, katanya tiba-tiba. Para ahli itu akan datang lagi. Jantungku berdebar. Malam ini, lanjutnya, aku sudah menghubungi mereka diam-diam. Tanpa sepengetahuan ibu. Aku menelan ludah. Dengan kunci itu, katanya menunjuk kalung di tanganku, mereka bisa membuka brankas kedua dalam hitungan menit. Dia tersenyum. Senyum yang membuatku mual. Aku mengangguk. Aku tidak punya pilihan selain masuk lebih jauh. Aku ikut, kataku pelan.
Bagas merasa menang. Aku masuk kamar mandi dengan alasan perut mulas. Di sana, aku mengunci pintu, mengeluarkan ponsel, dan mengetik pesan singkat terakhir pada Pak Seno. Rencana gagal. Ahli datang sekarang. Bagas berkhianat. Tolong hubungi polisi. Ruang rahasia perpustakaan. Ku krim. Ku hapus jejak. Ku rekam audio. Lalu aku turun. Ketukan khusus terdengar di pintu garasi. Dua pria berjas hitam masuk membawa koper perak. Tanpa basa-basi. Tanpa tatapan. Bagas mematikan listrik. Kami bergerak dengan senter kecil menyusuri lorong gelap. Pintu perpustakaan dibuka. Rak buku didorong. Pintu besi tua itu terbuka. Di baliknya, ruang kecil, pengap, berbau logam dan debu. Brankas kedua. Pria itu meminta kunci. Tanganku gemetar saat menyerahkan liontin itu. Dia bekerja cepat. Pola rumit. Putar, tarik, dorong, klik demi klik. Bunyi mekanis memenuhi ruangan. Klah. Pintu brankas terbuka. Bagas menyorotkan senter ke dalam. Matanya berbinar. Brankas penuh emas dan perhiasan. Tapi di rak paling atas, ada satu benda, kotak kayu tua berukir. Ini dia, katanya terengah. Dia membuka kotak itu. Kosong. Hanya beludru hitam, dan sebuah cermin bundar kecil. Bagas membeku. Di mana suratnya? Bu Ratna muncul di ambang pintu, terbangun oleh suara. Wajahnya pucat obat, tapi matanya menyala marah. Apa ini? Bentaknya. Dan saat kekacauan memuncak, aku melangkah maju. Kalian mencari di tempat yang salah, kataku tenang. Yang ditinggalkan Tuan Darmawan bukan harta, tapi cermin, agar kalian melihat diri kalian sendiri. Bu Ratna menerjangku. Aku menekan tombol kecil tersembunyi di meja tua. Alarm meraung memekakkan telinga. Pintu depan didobrak. Polisi! Jangan bergerak. Cahaya senter memenuhi rumah. Dan di belakang polisi, berdiri Pak Seno, memegang amplop tua bersegel. Permainan berakhir. Kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu. Alarm meraung di seluruh rumah. Bukan alarm biasa. Bukan sekadar suara peringatan. Itu alarm kuno, nyaring, memekakkan telinga. Seolah rumah itu sendiri berteriak setelah puluhan tahun dipaksa diam. Bu Ratna terhuyung mundur. Wajahnya pucat, bukan lagi karena obat tidur, tapi karena ketakutan yang tak bisa ia sembunyikan. Bagas berdiri terpaku. Tangannya gemetar. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Dua pria berjas hitam saling pandang. Tidak ada lagi ketenangan profesional di wajah mereka. Mereka tahu, permainan ini sudah selesai. Dan saat pintu depan didobrak terbuka, semuanya runtuh. Polisi! Jangan bergerak. Cahaya senter menyilaukan memenuhi ruang tamu. Sepatu-sepatu menghentak lantai. Perintah bersahut-sahutan. Senjata terangkat. Bu Ratna berteriak histeris. Bagas jatuh terduduk di lantai. Dua pria berjas menjatuhkan koper dan tiarap. Aku berdiri diam di ambang pintu perpustakaan. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, aku tidak merasa takut. Di belakang para polisi, seorang lelaki tua melangkah masuk dengan tenang. Pak Seno. Punggungnya memang masih sedikit bungkuk, tapi malam itu langkahnya tegap. Di tangannya, ia memegang amplop tua bersegel lilin, rapuh oleh usia, tapi utuh oleh kebenaran. Bu Ratna menatapnya penuh kebencian. Kamu? Siapa kamu berani-beraninya? Teriaknya. Pak Seno menatapnya tanpa gentar. Nama saya Pak Seno, katanya tenang. Saya cucu kepala pelayan pemilik sah rumah ini. Rumah yang keluarga Anda curi. Ia mengangkat amplop itu. Kalian mencari ini, bukan? Bagas menoleh. Matanya membelalak. Pak Seno melangkah maju.
Suaranya menggema di rumah yang akhirnya kembali terang. Tuan Darmawan tidak sebodoh yang Tuan Syarif kira, katanya. Brankas itu umpan. Cermin itu pesan. Surat wasiat yang asli, sudah diamankan puluhan tahun. Bu Ratna berteriak, mencoba menerjang Pak Seno. Itu milikku. Rumah ini milikku. Dua polisi langsung menangkapnya. Bu Ratna meronta liar, tidak ada lagi sandiwara sakit. Tenaganya penuh. Wajahnya berubah menjadi topeng amarah dan keputusasaan. Bagas tidak bergerak. Dia hanya menangis. Tangis laki-laki dewasa yang akhirnya menyadari bahwa semua pilihannya salah. Dan semuanya terlambat. Aku melangkah maju dan mengeluarkan ponsel dari saku. Aku menghentikan rekaman audio. Pak, kataku pada salah satu polisi. Di sini ada pengakuan lengkap. Rencana perampokan. Pemadaman listrik. Keterlibatan semuanya. Polisi mengangguk dan menerima ponsel itu. Bu Ratna meludahi lantai saat diborgol. Kamu pelacur, desisnya ke arahku. Aku tidak membalas. Tidak perlu. Keadilan tidak membutuhkan kata-kata. Berbulan-bulan kemudian, ruang sidang penuh. Semua kebohongan runtuh satu persatu. Surat wasiat asli dibuka di hadapan hakim. Tanda tangan Tuan Darmawan. Cap resmi. Saksi hidup, Pak Seno. Terbukti tanpa keraguan. Surat wasiat yang dipakai ayah Bagas adalah pemalsuan terang-terangan. Rekaman suaraku memperdengarkan semuanya. Keserakahan, rencana, dan niat mengkhianati siapapun demi uang. Bu Ratna divonis bersalah atas penipuan berlapis, pemalsuan dokumen, konspirasi perampokan, kepemilikan aset ilegal. Bagas tidak lolos. Dia mencoba berdalih dipaksa. Hakim memutar rekaman lain. Suaranya sendiri, penuh semangat, penuh rencana. Vonis dijatuhkan. Hukuman panjang. Tidak ada lagi yang bisa ditawar. Aku menceraikan Bagas jauh sebelum palu hakim diketuk. Dan satu fakta terakhir membuat ruang sidang terdiam. Botol kecil tanpa label yang pernah kutemukan di lemariku. Setelah diuji laboratorium, ternyata racun tikus cair. Jika aku meminumnya, aku tidak akan selamat. Rumah besar itu akhirnya dikembalikan kepada pemilik sahnya, keluarga Pak Seno. Sesuai kehendak Tuan Darmawan, rumah itu dijadikan yayasan sosial. Papan nama baru dipasang. Yayasan Darmawan Sejahtera. Panti asuhan rumah belajar. Anak-anak berlarian di halaman yang dulu sunyi. Tawa menggantikan bisikan. Cahaya menggantikan bayangan. Pak Seno tinggal di paviliun kecil taman. Setiap sore ia duduk di bangku kayu. Tersenyum melihat rumah itu akhirnya hidup kembali. Suatu pagi, saat aku mengemasi barang terakhirku, Pak Seno datang membawa koper kecil. Ini untukmu, Nak, katanya tegas. Aku menolak, tapi ia menggeleng. Ini bukan bayaran. Ini amanah. Gunakan untuk hidupmu dan untuk berbuat baik. Aku menerimanya, bukan sebagai harta, tapi sebagai kepercayaan. Di kota lain, aku berdiri di depan sebuah gedung sederhana tapi hangat. Hijabku rapi, wajahku tenang. Papan namanya berbunyi. Rumah Ameh. Perlindungan untuk wanita anak. Tempat aman bagi mereka yang pernah dibohongi, dikhianati, dibom. Aku tidak melupakan masa laluku. Aku mengubahnya menjadi kekuatan. Sementara itu, di balik jeruji, Bu Ratna duduk sendiri di ranjang besi, menatap dinding kosong. Tidak ada lagi sandiwara. Tidak ada lagi penonton. Dan di sel lain, Bagas menutupi wajahnya, menyesali kelemahannya. Bukan karena ia tertangkap, tapi karena ia menyadari terlalu terlambat siapa dirinya sebenarnya. Kebenaran tidak pernah mati. Ia hanya menunggu orang yang cukup berani untuk membukanya. Dan malam itu, aku berhenti menjadi korban.
Aku memilih menjadi akhir dari kebohongan mereka.